Okay, let's go. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipologi valensi. Tipologi valensi adalah penggolongan yang digunakan dalam linguistik untuk menganalisis jumlah argumen seperti subjek, objek, atau pelengkap yang diperlukan oleh suatu predikat atau kata kerja dalam sebuah kalimat. Valensi berhubungan dengan kemampuan kata kerja untuk menghubungkan dirinya dengan unsur-unsur lain dalam kalimat. Tipologi valensi. 1. Kata kerja avalen atau valensi 0. Kata kerja ini tidak memerlukan argumen sama sekali. Biasanya ditemukan dalam bahasa tertentu, terutama untuk ekspresi cuaca atau fenomena alam. Contohnya dalam bahasa Inggris, it rains. Dianggap 0 karena it hanya dummy subjek, dalam bahasa Indonesia artinya hujan. Yang kedua, kata kerja monovalen atau valensi 1. Kata kerja ini memerlukan satu argumen saja, biasanya berupa subjek. Contohnya, saya tidur, anak itu menangis. 3. Kata kerja bivalen atau valensi 2. Kata kerja ini memerlukan dua argumen, biasanya berupa subjek dan objek langsung. Contohnya seperti dia membaca buku, mereka makan nasi. Yang keempat, kata kerja trivalen atau valensi 3. Kata kerja ini memerlukan 3 argumen seperti subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung. Contohnya, saya memberikan hadiah kepada adik, atau ibu mengirim surat untuk nenek. Yang kelima, kata kerja multivalen atau valensi lebih dari 3. Dalam beberapa bahasa, kata kerja bisa memiliki lebih dari 3 argumen, walaupun jarang terjadi. Perubahan fasif. Fasif kata kerja bisa berubah melalui proses morfologi atau sintaksis. Misalnya valensi naik, yaitu penambahan argumen melalui proses seperti kuasatif. Contohnya, dia jatuh menjadi saya menjatuhkannya. Sedangkan valensi turun, yaitu pengurangan argumen melalui proses seperti pasif atau refleksi. Contohnya, dia memukul anak itu menjadi anak itu dipukul. Aplikasi tipologi valensi. Tipologi ini membantu memahami struktur kalimat, pola predikat sampai argumen, dan perbedaan antar bahasa dalam menyusun kalimat. Tipologi valensi. Tipologi valensi dalam linguistik mengacu pada jumlah argumen yang dapat diambil oleh verba. Terdapat beberapa kategori utama. Yang pertama, yaitu verba intransitif, memiliki satu argumen dan biasanya hanya subjek. Yang kedua, yaitu verba transitif, yaitu memerlukan 2 argumen, yang pertama subjek dan yang kedua objek. Dan yang ketiga ada verba distransitif, memiliki 3 argumen, yaitu subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung. Maka valensi juga dapat dipengaruhi oleh morfologi seperti penambahan afiksasi yang dapat menaikkan atau menurunkan jumlah argumen yang diperlukan oleh verba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara valensi sintaksis dan semantis. Valensi sintaksis dan semantis memiliki fokus yang berbeda dalam analisis linguistik. Yang pertama, valensi sintaksis, yaitu mengacu pada jumlah argumen yang diperlukan oleh sebuah verba dalam kalimat. Ini mencakup subjek, objek, dan pelengkap yang membentuk struktur gramatikal yang benar. Valensi sintaksis berfokus pada hubungan antara verba dan elemen lain dalam kalimat.
Yang kedua, valensi semantis, yaitu menyentuh pada makna yang dihasilkan dari interaksi antara verba dan argumennya. Ini mencakup peran semantis yang dimainkan oleh argumen dalam konteks kalimat, seperti agen, pasien, atau tujuan. Keduanya saling terkait, tetapi beroperasi pada aspek yang berbeda dari bahasa.